Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Novel Fibrantama akan menjelaskan progres pada halaman register pada proyek Tigeta.com. Untuk sekarang ini kita telah berada di halaman dashboard utama yang telah ada menu seperti ini dan ada pula menu login dan register. Di sini kita akan coba masuk di menu registernya. Baik, di dalam halaman register ini terdapat beberapa label dan juga kotak input dari setiap label. Halaman register ini terdapat label nama, email, password, dan juga confirm passwordnya, serta buton register. Di sini bisa kita lihat codingannya, terdapat di bagian body. Ya, di sebelah sini. Untuk codingan halaman register ini terdapat beberapa label dan kotak input. Di sini bisa kita lihat untuk labelnya bisa diperhatikan di bagian nama. Codingannya seperti ini. Untuk kotak inputnya seperti ini. Begitu pula seterusnya untuk email address, password, confirm password, dan register. Codingannya sama seperti itu. Membedakan cuma nama dari labelnya. Untuk kotak input sama. Walaupun yang dibedakan juga itu seperti ini. Apanya? ID-nya, type-nya, dan name-nya. Selanjutnya kita coba untuk login. Kita coba login. Email address kita coba passwordnya bebas. Register. Untuk tampilan register untuk user belum kita buat, jadi masih not found ya, masih not found. Lalu kita kembali ke dashboard utama. Setelah kita register tadi, kita sudah masuk di dashboard utamanya. Jadi kita sudah bisa log out di sini. Kita sudah bisa log out. Dan juga setelah register tadi kita sudah dikaitkan dengan database yang sudah kita buat di phpMadmin. Kita lihat di user. Lalu kita lihat di bagian paling akhir. Ini dia. Kita sudah terdaftar di database phpMadmin dari project Tigeta.com. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sebelum itu kita login dulu. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Mulia Rohmande. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laman login pada platform ini. Oke, langsung saja ini dari menu dashboard. Kita langsung klik menuju login. Nah, di sini pada login kita lihat pada codingannya, yaitu yang pertama ada header yang di situ headernya untuk tag login, kemudian di login itu terdapat email dan password. Bisa dilihat pada codingannya tersebut. Terus untuk emailnya kita lihat codingannya sebagai berikut. Terus password ada untuk dan ada juga untuk buttonnya, tombol button untuk login. Nah, itu dia tadi codingannya. Kemudian di sini sebelumnya saya mencoba untuk login menggunakan email saya. Terus masukkan password. Nah, baik.
Coba login. Nah, di sini pada laman login kita masih error atau not found karena sama seperti register yang tadi, routingnya belum selesai. Nah, langsung saja kita ke dashboard. Nah, seperti kita lihat di sini, kita sudah berhasil login. Oke, baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Difat Enia Hamka. Di sini saya akan menjelaskan menu-menu dalam sisi admin dari platform ini. Yang pertama itu ada menu dashboard, yang dimana menu ini berisi informasi umum dari platform ini. Yang kedua ada movies, yang dimana isi dari movies ini ada berisi kumpulan film-film yang sedang tayang dan film-film yang akan tayang nantinya. Yang ketiga ada theaters, yang dimana menu ini akan berisi dari kumpulan-kumpulan teater dari film nantinya. Kemudian yang keempat ada tiket, yang dimana nanti di sini akan ada halaman untuk mengetahui jumlah tiket atau yang di-order oleh si pengguna atau user. Setelah itu di sini ada user, yang dimana halaman ini berisi dari data-data pengguna yang mendaftar pada platform ini. Setelah itu ada halaman login, tempat nantinya si pengguna untuk memasukkan akunnya dan register bagi pengguna baru. Dan berikut tampilan kodenya. Oke, selanjutnya saya Tiara akan sedikit menjelaskan mengenai backend dari Tiketa.com. Mungkin sepertinya yang pertama saya akan membahas file menu PHP dulu. Jadi di file ini untuk mengatur menu-menu pada page dashboard tadi yang sudah dijelaskan oleh Ifat. Karena seperti yang dikatakan sebelumnya, telah dibuat 4 pages yaitu dashboard, users, login, dan register. Maksudnya progres kami hingga sekarang. Nah, pada file ini terdapat fungsi list untuk membuat daftar label-label dari menu dashboard. Misalnya di sini selain ada dashboard itu sendiri, ada movies, theater, tickets, dan users. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa label-label ini navigasinya baru lewat sublink. Jadi kayak tadi bla 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 /dashboard/users itu pun baru 2 page yang ternavigasi di sini. Kalau begitu, kalau bicara mengenai navigasi, mungkin selanjutnya saya akan ke file web.php yang mana di dalamnya mengatur routing dari sublink tadi. Di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa saat ini baru terdapat 2 routing untuk sublink dashboard dan users. Nah, next, langsung saja kita ke file user.php. Dapat kita lihat di sini bahwa ada variabel spesial yaitu valuable untuk mendaftarkan atribut yang bisa diisi ketika melakukan insert ataupun update ke database. Berarti di sini kita memiliki atribut nama, email, dan password. Kemudian di sini juga ada variabel spesial lainnya yaitu hidden untuk dia kayak menyembunyikan atribut ketika tabelnya nanti dipanggil, jadi tidak akan ikut tampil lah istilahnya. Atribut tersebut adalah password dan remember token. Mungkin bisa kita lihat saja di sini. Ini ada tadi atributnya ada name, email, sama password, tapi yang di hidden itu password sama remember token. And then terakhir ada variabel cache di sini untuk menandai datetime itu sebagai waktu dari verifikasi email. Nah, untuk user sendiri di sini ada file user controller.php sebagai extend dari users.
kayak controllernya. Kalau di sini kami membuat model user controller secara otomatis dengan perintah PHP. Sebentar. Nah, dengan perintah PHP artisan make controller. Nah, spasi lokasi foldernya berarti dashboard, dan spasi nama controllernya itu user controller. Nah, di dalam sini terdapat berbagai fungsi yang istilahnya berkaitan dengan kegiatan CRUID data. Untuk melaksanakan fungsi-fungsinya terlebih dahulu dilakukan import model user dengan ini use app models/user. Nah, setelah pengambilan model user, kita bisa panggil function index dari user. Ini public function. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya serahkan ke speaker selanjutnya. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Noah. Saya akan menjelaskan sedikit CSS dari laman dashboard. Bisa kita lihat dulu ke halaman dashboard. Halaman web dari dashboard. Bisa dilihat begini, inilah tampilan dari halaman dashboard. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit codingan dari CSS dashboard tersebut. Nah, pada tag body terdapat isinya itu background, di mana saya memilih backgroundnya itu adalah white, dan color itu di depan background tersebut seperti dapat dilihat ya. Terus kemudian ada tag main content, ada tag navigasi link, ada tag nav link hover, dan tag navigasi link aktif. Nah, untuk hover sama aktif pada saat kita kembali ke halaman dashboard, halaman web. Oke, kita bisa lihat kembali ke pada saat kita ingin mengklik movies atau teater, dapat kita lihat. Nah, pada saat navigasi link aktif untuk CSS-nya terjadi perubahan. Terjadi perubahan itu navigasi link hover untuk menentukan bold atau tidaknya, perubahan atau tidaknya. Pada saat kita navigasi link aktif, baru terlihat perubahan dari segi tampilan CSS-nya. Kita kembali pada kodenya. Ya, seperti biasa saya mengatur juga untuk bottom dari heading, kemudian saya mengatur font size dari card header, kemudian ada pengaturan color untuk tabel-tabel tersebut, di mana tabel yang diatur itu tabel row, tabel height. Saya mengatur untuk warna-warnanya seperti dapat kita lihat itu pagar 73, dan terakhir itu saya mengatur pagination, di mana pagination justify kontennya satur center dan align itemsnya satur center. Jadi bisa kita lihat di sini tampilan dari user seperti yang tadi saya telah jelaskan di codingan, bahwa saya mengatur untuk colornya dan lain-lain, untuk row dan segala macamnya. Toh bisa kita lihat seperti tampilan berikut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Baik, perkenalkan nama saya Dimidian Hadi Mahmud. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang di sini telah ada tag pagination. Baik, untuk menjalankan fungsi pagination tersebut, kita dapat melakukan dengan perintah npm run watch. Dapat langsung berfungsi ke project kita. Maka link pagination tersebut akan berada di tengah. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang pembuatan search button ini.
Search button tersebut berada dalam list.blade.php. Pertama di sini kita membuat kelas div dengan kelas column 4. Kita membuat from, kita membuat div dengan kelas input group, kita membuat input text dengan kelas from dengan nama initial q. Kemudian kita buat kelas input group append, di mana input group from control, input group dan call 4 serta btn dan btn secondary dan btn sn merupakan fungsi dari Bootstrap. Untuk button kita buat tipe submit supaya muncul button submit ini dengan nama search. Selanjutnya di from ini kita buat method get dan actionnya ke URL agar inputan yang kita mau nanti akan dioper dengan nama Q ke URL ini dengan metode get, sehingga Q ini dengan parameter yang kita tuliskan akan muncul ke URL. Baik, langsung saja kita demonstrasikan dari fungsi yang kita buat di dalam list.blade.php tersebut. Misalnya kita mencari user dengan nama Alex, maka nilai yang kita masukkan di dalam search button tersebut akan dikirimkan ke link di mana Q ini sebagai query dan kita masukkan Alex, sehingga nama akan muncul nama user dengan nama Alex. Baik, dari pencarian yang kita lihat di sini menggunakan query BR. Namun di dalam search box ini tidak terdapat query yang kita masukkan. Hal ini akan membingungkan bagi user yang menggunakan sistem ini. Untuk itu kita akan kembali ke user controller. Di sini kita telah membuat variable request, kemudian pemanggilan untuk request. Dari variable request ini kita akan manfaatkan untuk menampilkan data ke search box tersebut. Untuk itu kita kembali ke list.blade.php. Baik, langsung saja kita tulis di sini value. Baik, kita lihat di sini, kita coba refresh. Baik, di sini akan mengembalikan query yang kita panggil. Jadi user tidak kesulitan lagi search apa yang sedang dia cari. Namun bagaimana jika string Q ini kita hilangkan? Maka di sini akan terjadi error di mana indeks Q tidak terdeteksi. Untuk mengatasi ini kita dapat memberikan logika di input value ini. Baik, jika tidak ada query yang dimasukkan, sistem akan tetap berjalan dan tidak error. Hal tersebut tidak terjadi error karena di sini kita telah menambahkan logika. Jika query tidak terdapat, maka query kosong pun dapat dilakukan. Baik, mungkin saja sedikit demonstrasi yang dapat saya berikan. Terima kasih.